Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita tundukkan kepala kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai 8. Kepatuhan kepada Raja. Patuhilah perintah Raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara, saya punya teman sebagai mahasiswa di Universitas Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sarifudaya Tula Jakarta. Sekarang dia sudah lulus dan kembali mengajar sebagai dosen di UIN Padang. Waktu itu dia bercerita tentang pengalamannya ketika dia datang studi S2. Dia mendapat beasiswa lalu kemudian dia membawa keluarganya. Belum setahun dia menjalani studi, tiba-tiba dia mendapat berita bahwa beasiswanya putus. Dia pergi kepada pihak pemberi beasiswa, mengonfirmasi hal itu, dan kemudian pihak beasiswa mengatakan benar. Untuk sekarang beasiswa sudah diputus. Dia marah. Dia kesal sekali. Karena apa? Karena dia sudah susah-susah datang ke Jakarta, membawa istrinya, membawa anaknya, dan sekarang harus pulang dengan hasil yang kosong. Itu betul-betul dia membuat dia geram. Tapi apa boleh buat? Namanya dia tidak punya kuasa untuk mengambil kebijakan. Akhirnya dia menyerah. Dia kemudian mengajak istri dan anaknya kembali ke Padang. Lalu dia meneruskan tugasnya sebagai dosen di sana. Saudara-saudara, karena kondisi rumahnya rusak, dia memperbaiki rumahnya. Sebab dia tidak punya cukup dana, dia melakukannya sendiri. Dia membeli bahan, lalu kemudian dia memperbaiki bagian-bagian yang rusak sampai ke atap-atapnya. Dia lakukan sendiri. Nah, karena dia melakukan seorang diri itu memakan waktu cukup lama. Jadi berbulan-bulan. Sementara itu rupanya dari pihak kampus meminta dia untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen. Lalu kemudian dia melakukan segala upaya untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Ternyata itu bukan hal mudah bagi mereka di daerah. Itu makan waktu hampir setahun. Lalu kemudian bisa selesai. Nah, saudara-saudara, jadi selama setahun itu ketika dia kembali ke Padang, mulai lagi dengan tugas mengajarnya, sepanjang tahun itu dia bisa mengerjakan rumahnya. Lalu kemudian 1 tahun itu juga dia dapat menyelesaikan sertifikasi dosennya.
Setelah bulan Desember, dia mendapat berita bahwa dia dipanggil kembali untuk melanjutkan studi S2-nya. Kemudian dia tersenyum, dia berkata begini, pastilah Tuhan punya maksud dengan menghentikan beasiswanya, yaitu untuk dia kembali memperbaiki rumahnya supaya rumahnya bisa layak dihuni. Dan yang kedua, proses sertifikasi dosennya terlaksana atau bisa dia selesaikan. Itu kurang lebih setahun. Dan setelah itu selesai, barulah dia dipanggil kemarin. Dia dipanggil kembali untuk studi S2. Jadi dia berkata kepada kami begini, kalau ada persoalan muncul, kalau ada sesuatu yang berat dalam hidup kita, jangan dulu marah-marah. Karena saya punya pengalaman. Ternyata itu terjadi. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Sebab dia ingin ada sesuatu yang lain yang kita perbaiki. Dan dia mengatakan setelah dia menerima beasiswa itu kembali, dia tersenyum, malu karena pernah marah-marah dan begitu geramnya. Dan yang kedua, dia tersenyum bahwa di balik peristiwa itu ada hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, belajarlah dari pengalaman. Ada banyak hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di balik peristiwa-peristiwa itu. Jadi kalau ada susah, ada penyakit, ada sesuatu, jangan dulu marah-marah. Jangan dulu menggerutu. Ingatlah, pasti ada sebuah pelajaran indah di balik peristiwa-peristiwa seperti itu. Saudara-saudara, kita baru membaca satu bagian dari hikmat Tuhan. Hikmat ini diberikan oleh seorang Kohelet, pengkhotbah. Kohelet artinya sang pemberita. Dia menceritakan banyak hal tentang pengalaman-pengalamannya. Dan kita tahu seluruh isi pengkhotbah dapat disimpulkan pada satu hal. Apa yang ada di bawah matahari ini adalah kesia-siaan. Jadi hidup ini sesungguhnya punya batas. Atau kalau mau pakai bahasa Kohelet tadi, bahasa dari pengkhotbah, semuanya adalah sia-sia di bawah matahari. Artinya, tidak ada yang kekal, apapun yang kita miliki, apapun yang kita hidupi, apapun yang kita dapat di dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara, jangan lupa Tuhan. Demikian kesimpulan daripada Kohelet. Jangan sampai kita lupa untuk membangun relasi dengan Tuhan yang punya kekekalan. Kita kan pernah mungkin mendengar cerita, ada seorang kaya, lalu sebelum meninggal karena dia sudah tahu bahwa ajalnya tidak lama lagi, dia berpesan kepada keluarganya untuk menaruh emas-emas batangan punya dia di dalam petinya nanti untuk dia bawa ke surga. Dan demikianlah ketika dia mati, lalu saudara-saudaranya menaruh batangan-batangan emas di dalam sak dan kemudian meletakkan di sampingnya. Setelah dia menghadap surga, rupanya dia bisa membawa itu. Cerita ini ya, dia bisa membawa itu. Namun ketika sampai di pintu surga, Petrus mengatakan, coba buka sak yang kau bawa itu. Setelah dia buka, ternyata cuma batu bata. Artinya apapun yang bernilai di dunia ini, kita bawa ke surga nggak ada nilainya. Jadi jangan lupa Tuhan, saudara-saudara. Itulah hikmat yang mau kita pelajari hari ini. Saudara-saudara, kita memerlukan hikmat dalam hidup ini karena kita tahu ada banyak segala situasi. Kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita sehat, kadang kita sakit. Atau kadang-kadang kita berada dalam kondisi aman, kita berada dalam bahaya. Atau situasi yang konkret yang sekarang kita jalani. Kita dulu berada dalam keleluasaan yang bebas, mau pergi kemana saja bisa. Sekarang karena COVID-19, kita harus membatasi diri di rumah. Pelayanan harus kita lakukan seperti ini. Ada yang marah karena hal itu? Ada yang menggerutu? Ada yang merasa bosan? Sabarlah. Sebab di balik peristiwa ini ada hikmat yang mau diberikan Tuhan kepada kita. Saya membaca koran, sekarang ini agak rawan karena sudah dilonggarkan PSBB, lalu kemudian orang keluar seolah-olah kembali normal seperti biasa. Yang terjadi di beberapa daerah terjadi peningkatan orang yang terpapar COVID. Tolong tetap waspada. Di koran yang saya baca kemarin, anak-anak muda. Nah, untuk mengisi waktu mereka goes. Mereka naik sepeda bareng-bareng. Mereka pergi jauh-jauh. Sebenarnya kalau cuma olahraga tidak apa-apa, tapi beberapa pengamat mengatakan, masalahnya ketika mereka nongkrong, mereka lupa bahwa mereka sedang dalam masa pembatasan diri, dan itu sangat potensial untuk penularan baru. Jadi, saya kira kita tetap waspada. Dan hikmat yang diberikan kepada kita melalui masa pandemi ini adalah
bahwa gereja tidak bisa bergantung pada rumah ibadahmu, pada mimbarmu yang megah, pada segala hal yang kau punya, organisasi yang luar biasa besar, atau harta yang engkau miliki. Bukan itu. Justru saat-saat ini kita sedang berenung, rupanya kita harus bergantung kepada Tuhan. Mulai dari persekutuan pribadi, persekutuan keluarga. Dan ini menurut saya adalah sebuah keadaan yang manis. Semoga semua jemaat GKST dan saudara-saudara yang lain tetap melakukan persekutuan beribadah di rumah. Tuhan paksa kita untuk melakukan itu dengan adanya pandemi COVID-19. Ini mungkin selama ini kita sudah lupa dengan persekutuan beribadah. Bukankah begitu? Semoga kita semua disadarkan pada masa-masa ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah hikmat. Karena dengan hikmat kita akan mampu untuk menghadapi situasi. Yang dikatakan tadi, kalau kita berada di istana, ini situasinya adalah terkait dengan istana, di mana ada raja yang berkuasa penuh. Lalu kemudian ada orang-orang yang harus menjalankan perintahnya. Nah, kemudian ada hikmat daripada Kohelet yang mengatakan supaya kita harus punya pengertian tentang situasi yang kita hadapi. Kalau kita berhadapan dengan raja, taatilah raja. Mau raja itu jahat atau baik, taatilah raja. Ketaatan kita kepada raja bukan karena ketaatan kepada manusia, tapi karena ketaatan kita kepada Tuhan. Ini menarik. Refleksi ini saya rasa penting sekali untuk kita kembangkan dalam kehidupan hari-hari. Beberapa minggu yang lalu kami membahas mengenai hubungan suami istri dalam keluarga ketika berbicara tentang kehidupan rumah tangga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ketundukannya bukan karena manusia, tapi kepada Tuhan. Ya, suaminya dalam kondisi apapun dia harus tunduk, dalam arti dia memprioritaskan Tuhan. Tetapi sebaliknya juga, suami harus mengasihi istri. Ini kan bagian lain atau kata lain dari juga tunduk. Tetapi dia mengasihi istri bukan semata-mata karena dia manusia, tapi karena dia mengingat Yesus Kristus yang mengasihi jemaat. Nah, hari ini ketika kita diperhadapkan pada situasi atau kita membayangkan bahwa ada orang di hadapan raja, lalu raja bertindak mungkin tidak tepat atau jahat kepada dia, tunduklah kepada raja, bukan karena tunduk kepada manusia, tapi karena tunduk kepada Tuhan. Lagi pula, secara hikmat, kalau kita memberontak, itu akan berbahaya. Saya rasa banyak sekali peristiwa di kantor-kantor ketika kita berhadapan dengan atasan, lalu kita melakukan tindakan-tindakan frontal, kita yang rugi. Betul, kita harus mempertahankan kebenaran. Betul, bahwa kita harus melakukan sesuatu dengan tepat dan jujur. Ya adalah ya, benar adalah benar. Saya juga, tapi kita juga harus cerdik. Jangan lakukan itu secara frontal. Saya ingat dulu waktu dalam kelas kuliah ada pertanyaan yang sangat tajam, bahkan juga dilakukan bertubi-tubi oleh mahasiswa kepada seorang profesor. Nah, profesor agak merasa tersinggung karena diserang terus. Lalu dia bilang begini, tolong ingat posisi kita masing-masing. Saya dosen, guru besar, dan Anda mahasiswa. Itu aja yang dia bilang. Kami langsung mengerti. Ya memang kita harus menyadari itu. Saudara-saudara, saya waktu mulai belajar sebagai mahasiswa di Makassar dulu ketika datang dari Poso, kemudian mengikuti studi, saya senang membaca sebuah buku tentang Jepang, nasionalisme Jepang. Di sana juga dibahas mengenai pendidikannya. Jadi dalam bagian itu ada ditulis begini, guru tetap guru, pelajar tetaplah pelajar. Karena itu jangan jatuhkan gurumu di depan umum. Tapi kalau diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, bertanyalah tentang sesuatu yang bisa menguras pikiran dari gurumu. Karena bertanya itu adalah sesuatu yang pantas. Jadi ini soal posisi. Kalau kita berhadapan dengan raja atau atasan, lalu kita frontal kepada mereka, kita rugi. Makanya di sini diajarkan daripada kita mengalami kekonyolan seperti itu, ingatlah, tunduklah kepada raja. Karena engkau menunjukkan itu sebagai taklukmu atau takutmu kepada Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira ini suatu hikmat yang sangat menarik. Dan tetaplah jangan melakukan sesuatu yang salah, atau kamu terjerumus dalam kejahatan. Dikatakan pada bagian berikutnya adalah orang yang berhikmat menggunakan kecerdikannya untuk menilai keadaan yang dapat membahayakan dirinya. Ayat 3 pasal 8 tadi, janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Hari ini tema kita, jauhilah perkara yang jahat. Dari dalam kondisi apapun, ada satu panggilan untuk kita wujudkan dalam kekristenan kita adalah apapun yang kita hadapi, janganlah kita kemudian terjebak pada sebuah langkah untuk melawan, apalagi untuk melakukan kejahatan, kekerasan, dan lain-lain sebagainya. Dan ini relevan dengan atau sepadan, paralel dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Apapun yang orang perbuat, jangan kita balas. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kemudian, orang berhikmat itu memperhitungkan saat yang tepat untuk bertindak. Ayat 5b dan sampai ayat 6a dikatakan begini. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan, karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Ini tema besar daripada pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Jadi saudara-saudara, keadilan itu tetap akan muncul. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita dalam kutub penderitaan, kepahitan, kegetiran selamanya. Ada waktu nanti kita akan masuk pada fase yang disebut kutub keadilan, kutub kelegaan. Karena itu tetaplah berhikmat untuk menjalani setiap situasi dan kondisi kita. Saudara-saudara, memang untuk melakukan yang baik kita tidak akan pernah beristirahat. Dalam bahasa Kohelet tadi, pengkhotbah tadi, kita tidak pernah beristirahat, apalagi untuk memerangi apa yang disebut kejahatan. Ya, dalam koridor hikmat dikatakan dalam ayat 8b, tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Catatan di sini adalah dosa, kejahatan, kefasikan sekali mencengkeram kita, korupsi itu selalu kokoh kuat mencengkeram para koruptor sehingga dia tidak pernah bebas. Orang yang kemudian melakukan kejahatan banyak yang dibebaskan kembali lagi. Ya, kita ingat apa yang sekarang ini lagi hangat. Sorry ya, John Kay yang beberapa kalangan gereja angkat jadi pastor, jadi pendeta. Tiba-tiba harus masuk lagi ke bui. Mungkin terlalu buru-buru. Saya yakin orang itu bisa hidup baru dan bertobat. Tapi barangkali terlalu buru-buru kalau kemudian baru saja bertobat kita angkat. Karena dia harus berproses. Saya percaya setelah dia jatuh ini dia akan kembali. Dia pasti akan sadar. Kita doakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan kejahatan itu punya cengkraman yang kuat. Bahkan dia menjalarkan akar-akarnya sampai ke relung-relung hati kita, sehingga untuk keluar dari situ tidak mudah. Itulah sebabnya peperangan kita adalah peperangan abadi untuk melawan apa yang jahat, apa yang rusak, apa yang kemudian disebut dosa. Itu terus-menerus. Sekali lagi saya baca ayat 8 tadi, ayat 8b. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Jadi saudara-saudara, hanya dia mengingat bahwa jangan dia sendiri jatuh dalam kejahatan. Kita jangan sampai kemudian dalam peperangan itu jangan jatuh dalam kejahatan. Kalau bahasa Paulus, bantulah atau kuatkanlah atau tolonglah atau dukunglah orang-orang yang lemah imannya, tapi jangan engkau sendiri jatuh ke dalam kejahatan. Dengan demikian hari ini kita diminta untuk melakukan sebuah tugas besar. Gereja, keluarga-keluarga Kristen membutuhkan hikmat Tuhan untuk melakukan satu langkah penting dalam kehidupan bergereja, berpelayanan, atau dalam kehidupan kesaksian kita, yaitu menghadapi dunia ini dengan hikmat Tuhan, bukan dengan hikmat manusia. Banyak orang pintar jatuh, saudara. Banyak orang yang berjaya dari sudut intelektualitasnya jatuh, saudara-saudara. Masih ingat apa yang dikatakan Pak Habibie almarhum? Kalau sekarang dia minta, waktu masa tuanya dia misalnya diajukan pertanyaan, kira-kira mau menuntut ilmu apa? Dia bilang ilmu agama.
Ya, bukan berarti dia kecewa dengan ilmunya, bukan. Setelah masa tua dia merenungkan bahwa haruslah kita punya hikmat Tuhan yang sungguh-sungguh kokoh. Ini bukan mengajarkan kepada saudara-saudara meninggalkan pekerjaan, jangan. Teruskan pekerjaanmu, tapi jangan lupa bahwa kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Dan dengan hikmat Tuhan ini kita akan menjauhi perkara-perkara yang jahat, menjauhi korupsi, menjauhi hal-hal yang lain, dan semuanya. Dan kita takluk kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita berhadapan dengan atasan, orang lain yang mungkin melakukan tekanan, kekerasan, jangan marah. Jangan melakukan frontal, jangan tergesa-gesa atau pergi dari situ. Sebab mungkin saja itu akan menjadi lubang yang akan membuat kita jatuh terjerumus dalam kondisi yang tidak kita inginkan. Tetaplah bekerja, tetaplah melayani, tetaplah tunduk kepada atasan kita, bukan karena dia manusia, tapi kita tunduk kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Kita mendengarkan puji-pujian dari Majelis Jemaat Gloria Plus. Plus di sini karena ada